Salam untuk semuanya, semoga kita selalu sehat berbahagia. Mari kita membahas topik mengenai formula. Ini adalah bagian yang pertama. Dalam formula ada variabel bebas, ada variabel tak bebas. Variabel bebas nilainya bebas kita masukkan, sementara variabel tak bebas nilainya mengikuti dari variabel bebas. Lihatlah contoh 1. A, I, dan N ini adalah variabel bebas, sementara P adalah variabel tak bebas. Jadi nilai P itu mengikuti nilai A, I, dan N yang kita masukkan, dan ini disebut dengan formula untuk P. Mari kita lihat contoh 1. Misalnya kita masukkan nilai A adalah 10, I adalah 2, N 4. Maka berapakah nilai P? Ya, kita tinggal masukkan ke formula yang ada. Di 10 dalam kurung 1 plus 2 pangkat 4. Dalam kurungnya dulu dikerjakan. 1 tambah 2, 3. Pangkat 4. Ini sama dengan 81. Jadi 10 kali 81 maka nilainya adalah 810. Jadi nilai P di sini adalah 810 setelah kita masukkan nilai A 10, nilai I 2, dan nilai N 4. Mari kita lihat contoh berikutnya untuk lebih memperjelas. Untuk formula yang sama seperti di atas, mari kita masukkan nilai lain. Sekarang misalnya A-nya 5, I 3, dan N pecahan yaitu 3/2. Kita masukkan ke formula. Seperti biasa kita hitung dalam kurung dulu. Jadi 4 pangkat 3/2. Nah, ini bisa kita melakukan sedikit perubahan. Jadi 4 pangkat 3 pangkat setengah. Jadi ini 4 pangkat 3/2 itu sama dengan 4 pangkat 3 pangkat setengah. Kemudian 4 pangkat 3 sama dengan 64. Pangkat setengah itu artinya akar ya. Jadi akarnya artinya adalah akar 64, nilainya 8. Sehingga nilai formulanya adalah 5 kali 8 sama dengan 40. Ya, silakan simak. Untuk lebih memperjelas lagi, kita tambahkan contoh yang terakhir, yang ketiga. Dengan formula yang sama, mari kita rubah nilai A 7, I 31, dan N 2/5. Juga pecahan sama seperti contoh 2. Sekarang dengan cara yang sama, dalam kurung kita masukkan. Jadi 1 tambah 31 dalam kurung pangkat 2/5. Dalam kurung kita kerjakan dulu menjadi 32. Pangkat 2/5. Ini kita melakukan modifikasi atau manipulasi. 32 itu adalah 2 pangkat 5. Ya. Ya, setelah kita hitung ini pangkat 5 ini di atas, ini ada di bawah artinya ya. Bisa dicoret. Jadi dia menjadi 5/5 1. Sehingga menjadilah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4. Sehingga hasilnya adalah 7 kali 4 sama dengan 28. Jadi nilai dari P di sini adalah
28. Sekarang formula di atas kita akan coba kerjakan menggunakan Excel. Bagi yang belum pernah menggunakan Excel, saya perkenalkan sedikit. Setelah kita aktifkan Excel akan keluar sheet atau lembar kerja seperti ini. Ini judul kolom A, B, C dan seterusnya. Judul barisnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Pertemuan baris dan kolom ini alamatnya saya adalah A1, B1, C1 dan seterusnya. Ini adalah A2, A3, A4 dan seterusnya. Ini salah satu contoh saja, kita kerjakan kasus 1, 2, dan 3 seperti ini. Pertama kita inputkan nilai variabel bebas. Untuk kasus 1 misalnya di B4 kita ketik 10, di C4 kita ketik 2, di D4 kita ketik 4. Dengan cara yang sama, kasus 2 di B5 kita ketik 5, C5 kita ketik 3, di D5 untuk N karena pecahan kita bisa buat dengan mengetik sama dengan 3/2. Otomatis keluar nanti angka 1,5 ya. Dengan cara yang sama kita bisa mengetik di D6 2/5 ya untuk kasus 3. Selanjutnya kita masukkan formula untuk kasus 1, jadi formula untuk P di E4 dengan mengetikkan sama dengan A ya, kita sorot B4. Kemudian kali kurung buka ketik 1 ketik tambah. Kemudian untuk I kita sorot C4 atau bisa diketikkan juga. Bisa disorot, bisa diketikkan. Kurung tutup pangkat. Nah, untuk N-nya ada di D4. Kalau sudah yakin kita ini benar, akan tinggal tekan enter. Nah, ini hasilnya adalah 810. Untuk mengisi formula untuk kasus 2 dan 3, kita boleh mengetik seperti tadi, kita boleh mengcopy karena formulanya relatif sama. Kita copy ke bawah dengan cara klik dulu asalnya, kemudian taruh kursor di kanan bawah, selanjutnya drag ke bawah. Nah, ini keluar hasilnya seperti ini. Coba kita lihat dengan klik 2 kali ya. Nah, ini formulanya ya, yang tadinya asalnya B4 menjadi B5, C4 menjadi C5, D4 menjadi D5. Untuk yang ketiga, B4 ini menjadi B6, C4 menjadi C6, dan D4 menjadi D6. Hasilnya sama persis dengan perhitungan secara manual. Demikian demonstrasi singkat bagaimana kita memasukkan rumus statistik atau rumus matematika atau formula dengan menggunakan Excel. Di atas tadi sudah didemonstrasikan bagaimana proses di Excel. Ini adalah hasilnya. Jadi kalau sel E4 kita tekan F2, ini hasilnya ya, formulanya. Ini formulanya. Ini formulanya. Di formula untuk kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Ya. Silahkan disimak. Yang ini hasil akhirnya berupa angka. Ya, silahkan disimak, diperhatikan dengan baik. Demikianlah pembahasan mengenai formula
dengan contoh sederhana, baik kita hitung menggunakan secara manual maupun dengan menggunakan Excel. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Kita akhiri. Salam untuk semuanya. Semoga kita selalu sehat dan berbahagia.